Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita selesai melakukan diskusi strategi seniman menghadapi COVID. Saya atas nama PT Smart Training Indonesia dan keluarga FBE UII mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta yang hadir dalam diskusi pagi hari ini dengan tema strategi seniman menghadapi COVID dengan pembicara yang luar biasa, seorang sastrawan, seniman, pengembang pendidikan seni budaya, pengelola radio seni budaya, jurnalis Jogja Post, dan banyak sekali karya-karya beliau. Ada hal yang menarik pada diskusi kita kali ini karena beliau seorang seniman, sering membuat puisi, membuat lagu-lagu. Kita diminta untuk mengcover salah satu lagunya. Dan kalau kita terpilih menjadi pengcover ya terbaik lagu beliau, kita akan mendapatkan reward dari beliau. Apa rewardnya? Rahasia katanya. Ya. Oke, silakan Pak Akhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Samsul SEM tentang siapa saya, nama saya, dan juga ada di layar. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, para peserta webinar santai pada kesempatan pagi hari ini, tentu bahagia sekali bisa menyampaikan sesuatu hal praktis, ya. Jadi lebih ke sesuatu hal yang praktis tentang strategi seniman menghadapi COVID-19. Kebetulan kalau saya ini double gardan atau mungkin triple gardan. Jadi artinya apa? Saya sebagai seorang aparatur sipil negara yang punya istilahnya punya pekerjaan sebagai istilahnya mengabdi kepada nusa dan bangsa. Namun di sisi lain, saya sejak tahun 93 itu mencoba peruntungan di bidang kesenimanan, khususnya sastra. Jadi sastra Jawa, sastra pun sastra Jawa yang sudah banyak ditinggalkan oleh para masyarakat, khususnya lagi para generasi muda. Nah, waktu itu saya masih muda waktu itu, 20 tahun ketika tahun 93 itu masih muda waktu itu, sekarang sudah tua. Sudah tua, Pak. Dulu masih saya kuliah usia 21 tahun. Yeah, 93 itu. Nah, waktu itu banyak anak muda yang tidak suka dengan sastra Jawa itu. Jadi seniman tradisional. Kalau di Papua, di Jayapura barangkali seniman peniup timpani atau apa di sana. Mungkin sudah nggak begitu banyak yang mau. Tapi saya mencoba konsisten sampai detik ini masih menggeluti sastra Jawa. Sastra yang banyak ditinggalkan oleh anak muda. Walaupun sekarang dengan kemunculan Sobat Ambyar almarhum Didi Kempot itu bahasa Jawa bisa menginternasional ternyata. Sehingga konsistensi saya terjawab oleh Om Didi Kempot almarhum itu. Dengan lagu-lagu tradisionalnya yang ternyata bisa diterima oleh kaum milenial yang luar biasa. Dan bahkan ketika Didi Kempot istilahnya pentas itu banyak sekali penikmat Sobat Ambyar yang mengikuti. Padahal itu basa Jawa, dan tadinya itu ditinggalkan. Nah, saya insya Allah masih mencoba untuk konsisten. Sehingga kalau sahabat saya dari Papua, Jayapura tadi atau dari manapun suruh membuatkan puisi Jawa, nanti di figura, terus kemudian itu ditempel di kamarnya masing-masing di seluruh Indonesia, saya mau gitu, gratis. Gratis untuk cenderamata, ya. Jadi, baik, saya masuk ke topik tentang yang pertama. Mohon izin, ini layarnya agak lambat ini, biar ya. Dan, Wah, kesempatan yang bagus ini Pak Akhir. Dapat cenderamata dari sastrawan Jogja ini ya. Iya, nanti monggo bagi yang berkenan dan kerso saya buatkan sastra Jawa, sastra dari Jawa
untuk dipasang di ruangan-ruangan gitu ya. Ini saya pertama loh Pak Akhir, minta Pak Akhir. Siap, ya. Khusus kalau panjenengan wabil khusus untuk saudara Dr. Syamsul SEMN. Karena dulu ketika kuliah sering saya sering mencontek Dr. Syamsul. Baik, saya mulai ini. Jadi seniman itu seseorang yang memiliki subjektivitas yang merujuk pada seseorang yang kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni. Nah, seseringnya itu seniman itu di berbagai bidang atau di bermacam sektor. Ada seniman lukis, ada seniman patung, ada seni pertunjukan, itu ada tari, musik, karawitan, pedalangan, teater. Kemudian ada fotografi atau fotografer, mungkin di hajatan-hajatan manten itu seringkali dokumentatornya adalah seorang seniman fotografer. Kemudian ternyata dengan masuknya pendidikan vokasi SMK jurusan broadcasting dan film, istilahnya bidang seni industri kreatif itu masuk di bidang seni, itu ternyata para penyiar radio, para penyiar TV, dan mereka yang bekerja di tata arsitek radio dan TV itu juga masuk seniman. Sehingga seniman ini ternyata sangat luas dan banyak, Pak. Namun demikian memang kemudian para seniman ini, khususnya yang seniman kayak seniman seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan, itu ternyata dibagi beberapa macam kelas atau minimal 3 kelas, Pak. Ada kelas atas, ada kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, ini pembagian itu berdasarkan hasil per bulan, Pak. Ya, jadi seniman kelas atas itu juga penghasilannya lebih dari 15 juta per bulan. Kemudian seniman kelas menengah itu jika penghasilannya per bulan itu 5 sampai dengan 15 juta rupiah. Nah, kemudian kelas bawah itu di bawah 5 juta ke bawah per bulan. Nah, walaupun tentu ini mungkin hanya digunakan oleh Kemendikbud untuk mempermudah kelas saja. Walaupun kasunyatan atau kenyataannya ternyata seniman itu tidak bisa di kelas-kelas begitu, di kelas-kelas dengan pasti lah gitu. Jadi saya kira ini hanya digunakan untuk mempermudah saja, mengklasterkan. Karena kenyataannya satu lukisan karya Afandi atau satu lukisan karya Widayat atau satu lukisan karya Sabto Hidayat umpamanya gitu. Terus yang seniman seni rupa muda saat ini umpamanya seperti Doni atau mungkin yang muda-muda itu bisa nyampe miliaran satu lukisan gitu. Namun demikian di kelas emperan kayak di Malioboro, kayak di pedagang kaki lima, itu ternyata mereka melukis tidak berbayar mahal. Bahkan mungkin satu lukisan bisa jadi ribuan, harganya ribuan gitu. Sementara itu contoh yang untuk seniman seni rupa ya, seni rupawan. Nah, untuk seniman seni pertunjukan umpamanya, mohon izin ini kami laporkan bahwasanya menulis umpamanya seperti saya, menulis puisi Jawa satu judul gitu ya, itu di media massa, karena ada media massa yang khusus mengekspos puisi Jawa itu per judul itu 15.000. Sementara dalam satu bulan belum pasti itu dimuat terus, karena bergantian dengan seniman yang lain. Nah, terus pemuatannya itu dalam satu halaman itu paling
seniman diberi jatah maksimal umpamanya 3 judul tulisan kali 15.000 berarti 45.000. Nah, belum, iya, jadi ngeri Pak. Terus, iya, terus kemudian umpamanya seniman karawitan, penabuh karawitan itu semalam suntuk dia yang nyaron gitu, yang nyaron paling dapat 100.000 ya, satu malam loh Pak, kan gitu. Jadi yang nyaron itu satu malam 100.000 sampai 150, walaupun ada instrumen yang rumit memang mungkin sampai 200.000 lah, umpamanya kendang, kemudian rebab gitu. Rebab itu bisa sampai 200-250.000 satu malam. Nah, di seni pun Pak, itu ternyata juga umpamanya modelnya wayang, umpamanya Bapak Ibu yang hadir di webinar ini barangkali kenal namanya Dalang Seno Nugroho. Itu mungkin dalam satu malam dia komplit gitu ya, itu mungkin bisa sampai 50 juta. Tapi itu komplit, sudah dengan sound system, sudah dengan sindennya, sudah dengan tenda, deklet dan sebagainya, termasuk dalang, waranggono, yogo itu 50-60 juta. Atau sampai 70 juta. Itu dalang sudah kelas itu Pak. Kalau seni lukis tadi seperti Avandi, seperti Sabtodoyo dan Widayat dan lain sebagainya. Itu di wayang. Di dalang Seno Nugroho itu contoh seniman yang kelasnya kelas tinggi gitu. Sementara bagi seniman dalang yang kelas rendah lah gitu. Itu satu malam ada yang berbayar 10 juta, sementara krunya banyak, mungkin 40-an begitu. Krunya 40-an, nah mau dapat dari mana? Sehingga seniman tradisi ini memang juga prihatin. Nah, yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah tentang pekerja seni, Pak. Nah, pekerja seni ini sebenarnya dalam hal ini berbeda dengan seniman. Walaupun mungkin itu debatable ya pekerja seni itu ya seniman itu. Tapi pekerja seni yang kami maksud di sini adalah mereka yang bekerja untuk mendapatkan upah ketika dia mengikuti seorang seniman. Karena seniman itu sebenarnya diikuti oleh krunya. Ya, ada seniman yang memang bisa bekerja mandiri, tapi itu pun umpamanya puisi ya sudah saya memang tidak punya kru, tapi umpamanya kayak Hidayat, kayak Avandi gitu ya, kayak Seno Nugroho itu ada krunya. Nah, kru itulah yang namanya pekerja seni. Ya, krunya itu pekerja seni, Pak. Jadi seniman punya kru. Walaupun debatable itu, Pak, artinya masih ada yang pekerja seni itu ya seniman itu gitu. Tapi bagi saya yang kemudian saya merujuk ke apa yang disampaikan oleh Mas Bahri Kauto ini, pekerja seni itu berbeda dengan seniman. Kemudian data seniman yang ada di Dirjen Kebudayaan itu mendata karena akibat COVID ini, Pak. Akibat COVID-19 ini kan kemudian didata. Yeah. Itu ada 40.081 seniman, itu data nasional. Nah, saya akan bicara ke daerah kita, daerah kami yang ada di DIY gitu ya, yang ada di daerah istimewa Jakarta. Dalam hal ini memang para seniman itu kebetulan diwadahi oleh Dinas Kebudayaan, Pak. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Jakarta. Ya, itu jumlahnya memang ribuan, Pak, banyak sekali. Yang mereka itu terdiri dari seniman lukis, seniman pertunjukan, seniman kria, seniman musik, seniman televisi, seniman radio, fotografi, DKV, fashion, film, desain, interior, dan juga yang buat game-game animasi itu atau animator itu. Juga arsitektur ternyata dimasukkan ke dalam seni ya. Dan pendataan itu kemudian ingin apa ya istilahnya, sebenarnya ingin nanti ada tindak lanjutnya karena COVID ini. Barangkali sembako atau kemudian nanti pemberian pekerjaan yang berkait dengan
mereka yang tertimpa akibat COVID ini. Mungkin nanti akan saya sampaikan apa yang mereka lakukan para seniman ini di masa pandemi COVID. Yang selanjutnya ini, nah, Corona Virus Disease 19 ini membuat para seniman terjebak. Seluruh kegiatan ditangguhkan, perhelatan yang biasanya mengalir juga dihentikan. Karya mereka yang biasanya dipamerkan, baik itu pameran pertunjukan di gedung-gedung pertunjukan atau di panggung-panggung maupun juga di pameran galeri-galeri lukis, itu henti, Pak. Terhenti. Terhenti berarti tidak dapat pendapatan ya, Pak ya? Terhenti, tidak mendapatkan pendapatan alias orang duwe penghasilan, ODP, Pak. ODP itu orang duwe penghasilan, para seniman itu. Jadi seniman itu ODP, orang duwe penghasilan alias nganggur. Lah itu intinya di situ, Pak. Intinya di situ, orang duwe penghasilan itu. Nah terus mereka berteriak, Pak, berteriak lewat medsos. Ada yang berteriak lewat medsos, Facebook, Pak, karena orang duwe penghasilan itu berteriak begini, nulis mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, adakah Bapak Ibu yang rela meminjami saya uang 50.000 untuk mempertahankan kehidupan saya? Karena sudah 2 hari saya tidak makan. Nah, saya selaku seniman yang agak sedikit teruntungkan oleh posisi ASN itu, Pak, sehingga kemudian malam-malam, Pak, saya datangi orang itu. Itu baru satu. Saya datangi malam itu, saya bawakan Indomie, Supermie, kemudian beras, dan lain sebagainya. Ya, saya kontak dengan yang lain. Nah, itu satu teman. Tapi memang kemudian itu malah memang menggugah saling berbagi, Pak. Kami kemudian mohon maaf, mohon izin mampu mendistribusikan kurang lebih 500-an sembako akhirnya. 500-an sembako kami bagi ke daerah Istimewa Jakarta, SDIY, ke Bantul, ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo, ke Sleman, dan ke kota Jakarta sendiri. Lewat apa? Lewat kemudian CSR-nya perusahaan nasional memberi sekian CT dana untuk kami bagikan, dan kami masih memiliki program 1 kali lagi, Pak, untuk etapa terakhir. Jadi etapa pertama di awal itu ketika para seniman terdampak, kemudian jeblek, artinya semaput, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kloter kedua sudah baru saja selesai. Nah, ini masuk minggu ketiga bulan Ramadan. Nanti minggu depan itu, Ahad depan itu kami akan mencoba lagi untuk membagikan itu, Pak. Oke. Jadi, karena kami sadar betul mereka yang orang duwe penghasilan, yang kelenger tidak bisa bekerja ini memang kaing-kaing, Pak, kalau orang Jawa bilang. Kaing-kaing itu menjerit-jerit ala ya itu wis pokoknya wis orang didoyo gitu, sudah tidak berdaya. Nah, kemudian terakhir ya. Jadi kalau beberapa sektor, Pak Akhir, sektor mulai dari pariwisata, kemudian travel, lembaga pelatihan, kemudian dari UKM, apalagi UKM tahun 98 ya, Pak ya, 98 ya, itu masih bisa bergerak karena tidak ada penutupan lokasi wilayah atau bisa berjabat tangan, Pak. Tapi sekarang kan tidak boleh, ketemu saja harus social distancing, kemudian ada anjuran stay at home. Nah, kemudian itu menurun drastis, Pak. Nah, seorang seniman itu kan kreatif ya, Pak ya. Kreatif sesuai dengan bidangnya masing-masing yang sempat yang Pak Akhir sampaikan tadi. Iya. Nah, kira-kira terjadi ketika terjadi pandemi COVID ini, itu kan tadi ada yang pameran nggak jalan dan sebagainya, Pak. Iya. Nah, strategi untuk tetap bisa berkreasi dan juga kreasinya itu memiliki nilai material itu apa, Pak, yang selama ini dilakukan oleh seniman di Jogja, Pak? Iya, terima kasih Pak Dosen. Jadi sebenarnya ada 4 hal
yang dilakukan. Pertama itu ketika COVID datang itu seniman itu shock. Tadi sudah saya sampaikan. Lalu yang kedua, shock. Seniman itu shock. Yang pertama shock, langsung mereka terkapar lah gitu. Tentunya, mohon maaf, ini seniman-seniman yang kelas menengah ke bawah, bukan seniman yang kelas atas yang saya sampaikan. Kalau seniman kelas atas mungkin sudah menabung ya, jadi nggak persoalan. Malah justru ini ternyata akhirnya, jadi setelah shock mereka akhirnya berpikir ngendi le arep golek pangan aku daripada saya mati karena tidak ada pekerjaan. Akhirnya mereka mencari bantuan sosial, Pak. Minta-minta mereka, meminta-minta dalam tanda petik, tidak di pinggir jalan tapi minta, mana ada lembaga yang bisa memberikan bantuan atau mana ada orang yang dermawan begitu. Nah, yang ketiga, mereka kemudian bangkit, Pak. Nah, ini di bangkit ini yang pertanyaan Pak dosen tadi tentang bangkit. Mereka mencoba kreatif dengan bekerja di rumah, melukis dan lain sebagainya. Setelah shock, mereka kemudian minta bantuan. Kemudian mereka bangkit, muncul ide kreativitas. Tapi ternyata mereka kemudian, apa gunanya ini saya berkarya terus tapi tidak ada yang membeli? Apa gunanya ini? Ya saya tetap lenger. Saya itu wis wong angel, malah berkarya melalui karyanya masing-masing. Seperti saya punya puisi gitu ya buat puisi. Tapi kan nggak ada yang mau beli, Pak. Akhirnya tetap lenger, Pak. Sekarang ini pada posisi kelengar, teman-teman yang seniman menengah ke bawah. Nah, tahap berikutnya itu tadi ternyata mereka berharap kepada pemerintah, tapi pemerintah regulasinya, birokrasinya terlalu lama, sampai sekarang bantuan belum banyak yang turun, Pak. Paling dari personal birokrat seperti Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, itu sudah langsung memberikan santunan kepada pada seniman gitu yang membutuhkan. Tapi birokrasinya dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan itu belum turun, Pak. Jadi kelamaan data, kelamaan begitu lah belum turun. Sebentar selak modar kan gitu. Selak pingsan mereka. Nah, di sini ada loh, Pak. Ada Menteri Kebudayaan loh, Pak. Enggak, maksudnya ini juga saya kan sebagai aparatur sipil negara juga, artinya ya itu. Nah, makanya kan juga Pak, kurang meden-meden ini loh Pak Samsul. Enggak. Ini benar pendataan. Tapi ini alhamdulillahnya, bersyukurnya, beruntungnya itu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan sekarang itu sudah istilahnya mencoba untuk ayo teman-teman seniman bangkit sekarang, kemudian Anda buat karya itu ada syaratnya, umpamanya membuat karya sandiwara radio, terus membuat pementasan ketoprak tapi melalui media daring, itu sudah sekarang. Ayo nanti karya kamu itu kamu tautkan ke YouTube, kemudian nanti tapi mengajukan proposal ya, nanti kami biayai. Saat ini teman-teman, karena ini sudah setelah itu tadi Pak, bantuan sosial ini sekarang sudah bangkit dan ditangkap oleh pemerintah daerah di Yogyakarta untuk ikut untuk memberikan dana itu, suruh membuat proposal, suruh membuat kegiatan. Walaupun memang kemudian tentu proposal ini juga diseleksi walaupun dengan kendor Pak, seleksi yang agak longgar begitu. Nah, mungkin itu Pak Samsul sebenarnya yang bisa kami sampaikan. Berarti kayak life cycle-nya berarti untuk seniman itu shock dulu Pak ya. Sama berarti kita semua sama Pak. Jadi dulu ada panic buying. Kalau kita beli salah satu merek hand sanitizer itu udah enggak ada Pak. Harganya awalnya 5.000 jadi 75.000. Wah, itu panic buying di awal sama Pak. Jadi semua sektor kemudian sama. Kemudian mengharapkan bantuan Pak ya. Bantuan dari pemerintah, kemudian setelah itu muncul kreativitas dan saat ini kreativitas itu dituangkan di media-media virtual Pak ya. Iya. Oke, jadi hampir sama dengan beberapa pebisnis itu ya sekarang kita fokuskan di kalau produk ya di marketplace, kemudian kalau daring, pelatihan dan lain sebagainya harus menggunakan aplikasi ya seperti yang kita pakai ini, salah satunya Zoom, untuk menjangkau customer kita. Oke, dari Bapak Ibu yang hadir silakan untuk bertanya. Di sini ada
Mbak Yuni, Mbak Nana ini kayaknya saya kenal Mbak Nana ini. Mesti Nana itu agak gendut sedikit Pak akhir. Ya, betul. Nana itu biasanya penyanyi Pak. Nyanyi ya? Nana, gitu kan. Oke, kemudian ada Mbak Yosi, Mas Taufik, Ibu Sri Mulyani, Mbak Sofia, Mas Budi. Bu Menku hadir ya Pak? Siapa? Bu Menku. Oh, Kementerian Keuangan ya? Keuangan. Oh ya ini ya. Ada Mas Ferry, ada Mbak Lia Aulia, ini kayaknya juga kenal ini. Aulia ini seorang pengusaha ini Pak. Jadi hati-hati Pak Akhir, nanti jadi endorse nanti Pak Akhir. Ya, kalau teman kami namanya Lia Kesia Pak, itu penyanyi dangdut. Dangdut ya Pak. Oke. Ya. Kemudian ada Mas Frans, Pak Agus. Nah ini ada yang tamu istimewa ini Pak. Pagi ini Pak ada Dr. Yuni Siswanti. Halo, selamat pagi Ibu Dokter. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Sungkem ini Pak Akhir sama Ibu Yuni ini ya. Karena dulu pekerjaannya sering dikerjakan Bu Yuni. Oke, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin Ibu Yuni yang baru datang untuk siklus. Yang lain dulu aja. Siklus seniman ini dimulai dengan shock dulu, kemudian mengharapkan mencari bantuan sosial Pak ya di dinas-dinas yang terkait dengan budaya. Kemudian ada inisiatif membuat produk-produk kreatif sesuai dengan passion pada seniman Pak ya. Kemudian saat ini sudah naik, jadi menerapkan atau menjual produk atau meng-share produk karya seniman itu menggunakan virtual basic ya Pak ya. Oke, silahkan ada yang bertanya, monggo. Mbak Nana ini di agak kelebihan sedikit ini. Oh, enggak mau ngomong ini ya. Silakan Bu Yuni. Bu Yuni. Tanya tentang Kris nggak apa-apa Bu Yuni? Tadi nggak dengarkan ya, telat ya ini tadi. Iya ini habis ngasak keras kayaknya. Saya saja kan juga nggak apa-apa Bu Yuni. Kabarnya baru mau proposal. Lumayan nggak apa-apa, udah ada kemajuan. Alhamdulillah. Monggo, apa? Silakan, mau ada yang bertanya terkait dengan seniman Yogyakarta. Saya mau nambahkan sedikit ya, Pak. Silakan Pak. Akhir. Ya intinya, tapi seniman itu memang unik Pak. Artinya berbeda dengan UMKM berarti mungkin gitu. Karena orang-orang UMKM itu kan barangkali bisa menabung Pak. Artinya pikiran yang biasa-biasa saja. Tapi kalau seniman itu kan cari hari ini untuk hari ini, dan bahkan belum cari tapi sudah keluar hari ini gitu. Bisa juga ada sistem mijon, maksudnya dia belum bekerja tapi baru dijanjikan bekerja tahun depan. Duitnya sudah diminta tahun ini, umpamanya tahun 2021. Itu besok tahun 2021 saya kasih job ya. Nah, senimannya bilang begini, saya ambil di tahun 2020 ya. Itu maksud saya unik Pak. Seniman itu unik betul. Unik. Banyak sekali maaf ini mohon maaf. Banyak sekali tokoh-tokoh seniman yang dia terkenal dari sisi nama, tapi dari sisi materi dia tidak punya. Maksud saya, memang manusia sama, tapi ada kecenderungan lingkungan yang membuat seniman ini menjadi sepertinya berbeda, dan masyarakat juga membuat penglihatan peneropongan terhadap seniman itu memang manusia berbeda. Itu Pak. Jadi akhirnya ketika COVID seperti ini ya pelanggar tenan. Kalau mereka yang umum kan mungkin bisa ambil sedikit-sedikit tabungannya atau apa gitu ya. Jadi kalau seniman ingah-ingih tenan Pak, sampai di medsos jerit-jerit begitu. Padahal medsos itu kan milik publik. Mereka nggak malu Pak. Mereka nggak malu. Jerit tenan begitu. Minta 50.000, pinjam uang 50.000. Iya Pak ya. Karena gandengannya seniman itu kan biasanya sama IO Pak ya.
sama IO. Sekarang untuk acara resepsi nikah cukup akad Pak sekarang Pak. Gak ada resepsi. Iya. Satu job udah hilang Pak. Iya. Nah, mungkin punya strategi kalau adanya hanya akad, kira-kira seniman bisa memberikan kontribusi di mana ya? Membaca puisi di saat akad nikah. Kalau saat melukis peristiwa akad nikahnya itu sendiri loh ya. Nah itu harusnya seniman kreatifnya di situ Pak Akhir. Gitu ya. Oke. Silakan ada yang bertanya ini pada sastrawan Yogyakarta ini ya Pak Akhir ya. Siap. Ini di kemunculan saya kalau belum ada yang bertanya, nanti pokoknya ada hadiah untuk Direktur Utama Smart Training dan Ibu Yuni, puisi Jawa yang saya figura sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Oh terima kasih nih. The special guest. Nah, antar ke dalamnya nanti. Silakan ada yang diskusi Bu Yuni. Monggo Bu Yuni. Saya sudah tanya Pechat, ada 2 pertanyaan ya. Mungkin bisa dibaca di situ. Oh iya. Oke, terima kasih. Waduh, kok chat aja Bu Yuni? Waduh, ini luar biasa nih ya. Pak Akhir, ada pertanyaan yang luar biasa ini Pak Akhir. Ini Siap. dijawab dengan konteks seniman kontemporer. Oke Pak Akhir. Apakah ada dampak yang dirasakan oleh seniman Pak Akhir atas wafatnya sedonya Pak Didi Kempot? Jadi apakah malah booming seniman yang lain? Kan biasanya ada yang terkenal banget, yang lain turun Pak Akhir. Kemudian terkenal banget sudah tidak ada, berarti yang kecil bisa angkat. Ataukah ada konsep seperti itu bagi seniman? Ya. Kemudian bagaimana peran yang ditinggalkan yang masih menginspirasi para seniman hingga saat ini? Ya. Oke, itu Pak, ada 2 pertanyaan. Oke. Siap. Yang pertama, walaupun pertanyaannya luar biasa, tapi jawabannya karena levelingnya berbeda, jadi jawabannya biasa-biasa saja ini. Karena dokter dan calon dokter. Jadi jawabannya begini Bu, biasa-biasa saja yang saya maksud. Setelah kepergian Didi Kempot, saya kira itu menginspirasi seharusnya loh. Lawang saya yang basicnya sastrawan puisi saja, saya menulis lagu kok. Menulis lagu judulnya Tresno ing Wanci Omo. Nah, refrainnya begini. Duh denok wong ayu gandulane ngati apa? Oh, ngapuranen aku amarga kahanan aku keronto-ronto duit ora ono uga hiburan pangambahing omong mula lebaran iki ora bisa teko. Nah, itu menginspirasi saya. Akhir itu bagus Pak Akhir. Iya. Pak Akhir. Ya. Barangkali ada di grup hari ini, pagi ini Pak Akhir. Boleh Pak Akhir mengcover lagu Pak Akhir ini. Iya. Ya. Pak Akhir nanti boleh, ini kan saya rekam Pak Akhir ya. Ini saya rekam dari awal sampai akhir. Ya. Jadi satu sesi nanti Pak Akhir nyanyi dari awal sampai akhir Pak Akhir. Lagu lain nanti. Atau nanti minta tolong video Pak Akhir, kemudian barangkali menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengcover lagu sastrawan Jogja ini Pak Akhir ya. Siap. Nanti saya juga mengcover Pak Akhir. Nanti Pak Akhir ada challenge-nya harusnya Pak Akhir. Oh iya, siap. Challenge-nya nanti Bu Yuni, kemudian ada Mbak Nana, Mbak Yosi, Mbak Taufik, Pak Agus dan lain sebagainya peserta pagi hari ini. Ya. Kita minta buat lagu versi mereka sendiri dengan lirik dari Pak Akhir. Lagu Jawa Pak. Kemudian kita masuk YouTube Pak Akhir. Nanti Pak Akhir pilih nih. Ini yang paling bagus yang mana? Nanti hadiahnya dari Pak Akhir ya. Oh ya, hadiahnya dari saya nanti. Siap. Kita siapkan hadiah nanti.
puisi tapi ya. Puisi akhir siap. Iya. Pak Samsul, Ya. saya belum menjawab lain. Jadi saya kira kepergian ini memang fenomena. Walaupun Didi Kempot itu atau almarhum Didi Kempot itu berkiprah sudah sejak 80-an gitu ya. Sampai kemudian saya kira Bapak Ibu juga update di media gitu. Saya yakin itu. Nah, walaupun boomingnya sebenarnya juga sejak tahun 90-an, tapi puncak karir menanjak itu ketika dia punya sahabat-sahabat itu, sahabat Ambyar, sahabat sampai kemudian punya sebutan The Father of Broken Heart dan lain sebagainya. Puncak. Nah, ini seharusnya dan biasanya nanti akan muncul, Pak. Mungkin akan ada namanya mungkin maintenance gitu ya, atau pembackup orang-orang yang bisa backup, yang nyurung sopo atau seiso ganti Didi Kempot itu. Mungkin nanti Doni Harsa atau mungkin Arda itu. Arda yang lagunya Tatu sama Doni Harsa mungkin bisa diangkat untuk menggantikan. Atau mungkin sebenarnya ada di Jogja itu penyanyi yang cukup terkenal, Tejo, Dimas Tejo Blangkon itu, kemudian sahabat saya kebetulan gitu, satu daerah juga. Nah itu mungkin setelah Mas Didi ini pilar dunia, barangkali nanti akan ada booming. Tapi memang sekarang paling tidak Mas Didi itu mampu menancapkan bahasa Jawa bisa di hati para millennials. Bahkan turis asing atau mungkin orang asing pun dia itu mampu menyanyikan lagu Pamer Bojo. Iya, lagu Pamer Bojo, orang asing pun maunya. Lali sairnya. Pamer Bojo nyanyi malah lupa dan sairnya. Itu intinya mudah-mudahan nanti biasanya ada itu Pak, para apa ya namanya, pembackup yang akan menopang agar generasinya Didi Kempot ini muncul. Terus yang kedua tadi tentang apa ya Pak? Bu? Yang kedua, peran yang ditinggalkan apakah masih menginspirasi bagi para seniman? Oh ya, hasil yang ditinggalkan itu ya? Ya. Itu masih Bu. Masih menginspirasi saya kira. Saya kira masih akan bertahan. Terus nanti tentunya lama-lama seperti Mantos juga ya, lama-lama nanti dia akan bukan ditinggalkan, tetap akan dikenang sebagai maestro, tapi nanti akan muncul seniman yang lain. Saya kira seni rupa juga begitu. Avandi masih tetap dikenang, Sabto Widoyo masih tetap dikenang gitu ya. Hidayat masih tetap dikenang. Kemudian muncul Nasirun, muncul Joko Pekte gitu. Muncul Akhir Lusono. Kalau Akhir Lusono ini sudah setilar dunia udah meninggal, Suryanto Asatratmojo, Suparto Broto. Nah, nanti muncul itu gendernya masing-masing. Nanti Akhir Lusono mungkin muncul gitu. Betul. Tapi gendernya sendiri-sendiri. Nanti Didi Kempot tentunya campur sarinan, Mantos campur sarinan, Wayang Ki Hadi Sugito ketika meninggal diganti. Saya kira itu. Dan tetap akan menginspirasi karya beliau itu saya kira untuk beberapa tahun belakangan. Ini prediksi seorang yang lulusan FGE UII yang belum lulus tapi lulus minimal lulus ujian apa namanya Pak? Ujian apa Pak? Ujian teori lah, teori pelajaran. Oh ya. Nah itu udah lulus seperti metode penelitian ilmu MSDN kan udah lulus saya, dapat B Pak. Oke Pak, ada lagi Pak. Saat ini kan sudah kelihatan Pak ya. Jadi ketika seniman yang kelas ketiga terdampak COVID ini langsung ambyar Pak, bahasanya Pak ya. Di awal langsung ambyar. Nah, apakah dari seniman khususnya di Yogyakarta itu ada paguyuban yang dapat mengcover ketika pandemi ini seperti pembuatan koperasi, kemudian ada unit bisnis lain mungkin Pak, atau mungkin kalau kita sudah umur ya Pak Akhir sudah berapa sekarang? 78? Saya masuk 62 Pak. Ya, udah 62 Pak Akhir ya.
Itu balik kalau kita belajar lagi terkait dengan virtual pilihan virtual dalam hal seniman kan pastinya agak lambat Pak ya. Nah, apakah ada komunitas yang menjembatani para seniman itu tinggal plug and play gitu Pak? Jadi kayak in gitu, apakah ada Pak? Jadi sebenarnya paguyuban itu ada, atau mungkin komunitas itu. Umpamanya Paguyuban Panototoro Yogyakarta, ini mewadai para seniman pembawa acara. Nah, terus kemudian Pepadi Pepadang Sutrokasih, itu paguyuban yang mewadai para dalang Pak. Pepadi itu Persatuan Dalang Indonesia. Terus Pepadang itu paguyuban juga yang mewadai para dalang. Kemudian saya kira ada paguyuban penggemar Tosanaji gitu ya di Jogja saya kira, tapi namanya saya belum tahu. Nanti kalau saya sebut nanti dilaporkan sama Ibu namanya komunitas sastra. Nah, hanya memang tampaknya di era COVID ini, mohon izin, beliau sendiri, para pemimpin paguyuban ini juga masih belum menemukan formulasi, belum tergerak atau tergerak tapi tidak punya daya, Pak. Jadi yang memberikan yang bakti sosial ini justru bukan paguyuban mereka, tapi justru pihak lain, kayak perusahaan-perusahaan yang mungkin menggunakan dana CSR-nya begitu. Begitu Pak. Terus orang-orang yang rezekinya cukup melimpah gitu. Tapi paguyuban ini sementara ini didesain untuk ini Pak, untuk memanage agar job itu bisa merata. Nah, ini kan job tidak ada. Sehingga mau bagi apa kalau memang job nggak ada? Kan nggak ada yang dibagi. Nah, sehingga itu Pak, selama ini paguyuban itu belum didesain untuk sesok tahun 2020 ono COVID-19, jadi paguyuban ini untuk apa gitu. Belum terpikir ke depannya. Sehingga mohon izin memang sejauh ini paguyuban itu baru sebatas untuk manajemen agar tidak trouble dalam pemerataan job Pak. Oke, terima kasih Pak Akhir. Luar biasa Pak Akhir, pagi-pagi sudah membuat kita ditambah Pak ya, ditambah ilmu tanggap COVID oleh seniman gitu Pak ya. Ya. Pak, mudah-mudahan kuat teman-teman seniman Pak. Pak Akhir, nanti di akhir sesi Pak Akhir bisa dinyanyikan karya Pak Akhir yang tadi sempat saya sampaikan itu Pak Akhir. Bisa Pak Akhir ya? Bisa. Bisa disiapkan dulu Pak Akhir. Jadi monggo Bapak Ibu malah kami siapkan, dan malah mohon izin dibantu subscribe. Wes. Monggo, karena nanti di YouTube tulis saja Akhir Lusono. Oke, Akhir Lusono ya Pak ya. Tulis Akhir Lusono, kemudian lagu yang di Tresno Manci Omo itu karya saya terbaru, mungkin baru 1 minggu lalu. Tresno apa Pak? Judulnya Pak? Akhir Lusono itu sudah muncul Pak nanti Pak. Terus Tresno Manci Omo. Itu mohon di-subscribe, baru saya lansing 1 hari sudah ada 221-an subscriber Pak. Terus ditonton oleh 705 penonton di situ. Wah, luar biasa. Di YouTube itu Pak. Siap. Gitu. Sastrawan handalnya Jogja ini. Oke Pak. Nanti kami nyanyi di situ. Oke. Berarti yang belum masuk YouTube ada Pak, masih Pak? Yang masih original belum di aransemen di YouTube Pak? Ada, tapi puisi ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Puisi ya. Puisi. Oke Pak Akhir. Kalau puisi, berarti untuk melihat karya-karya lagu-lagu ciptaan Pak Akhir itu
YouTube ya, di YouTube, channel YouTube Akhir Lusono, AKHIR LUSONO. Nah, yang baru itu ada Tresno Wanci Omo ini. Semoga Pak Akhir ini nanti mengganti Sobat Ambyar ini. Kalau Pak Akhir punya komunitas, mau dikasih nama apa Pak Akhir? Kalau di Dikempot kan Sobat Ambyar. Nah, kalau Pak Akhir apa ini? Akhir dunia. Apa Pak Akhir? The Luson Fans. The Luson Fans. Ya, The Luson Fans. Fans Club. DFC, Pak. DFC. Oh, DFC. Oh, DFC. The Luson Fans Club. Wis. Kalau punya, tapi iya. Iya, Pak. Oke, Pak Akhir. Siap. Mungkin ada yang diskusi lagi. Mas Gede nih, saya sapa dulu yang tadi belum saya sapa ya, Mbak Aulia. Terima kasih sudah hadir, Sri Mulyani, Mbak Nana, Mas Taufik, Mas Gede yang baru hadir. Untuk recording dari kelas kita ini, nanti kita akan upload di YouTube. Dan untuk link YouTube, biasanya kita share di story. Bapak Ibu bisa melihat di story di grup admin kami. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dan dari Pak Akhir. Kemudian saya menyampaikan challenge dari Pak Akhir tadi. Jadi silakan Bapak Ibu membuat cover lagunya Pak Akhir. Nah, lagunya ada di YouTube di Akhir Lusono, ketik Akhir Lusono saja. Lagu Tresno Wanci Omo, silakan di cover Bapak Ibu semuanya. Kemudian di-upload di YouTube juga Pak Akhir ya. Di-upload di YouTube, kemudian nanti di-share ke WA admin kita dan akan saya share kembali ke Pak Akhir untuk dinilai Pak Akhir. Nah, nanti kalau 3 terbaik apa semua terbaik, Pak? 3 terbaik, Pak. 3 terbaik, Pak. Oke, berarti 3 terbaik. Dapat hadiah dari saya, Pak. Dari sastrawan Jogja nih. Original, Pak ya? Enggak. Original. Pakai tulisan tangan. Gitu. Oke, wah luar biasa ini ya. Serius ini. Luar biasa ini. Jadi nanti kalau tulisan Pak Akhir dijual itu laku berapa Pak Akhir? Waduh, sejauh ini saya pernah memang kreatif untuk membuat buku, Pak. Jadi udah 4 buku. Nah, waktu itu saya jual mandiri, Pak. Itu 30-an, 40-an ribu bukunya. Oh. Kalau dari mereka royalti gitu belum ada, belum. Oke. Mungkin tulisan Pak Akhir nanti kayak seniman-seniman siapa Pak, seniman lukis di Jogja itu Pak? Nasiron ada, terus Joko Peke, kemudian seniman lukis yang lain itu ada Doni Kus Indarto, terus banyak Pak. Oke, itu temannya semua Pak? Yang alumnus ISI paling tidak kenal Pak. Yang alumni Institut Seni Indonesia. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi silakan bisa lewat chat atau langsung bisa tekan spacebar. Kita tinggal 6 menit lagi Pak Akhir. Ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya sampaikan kembali Bapak Ibu silakan chat di chat ini ya, di chat nama lengkap plus gelar, kemudian instansi, kemudian profesi dan email untuk pengiriman sertifikat. Silakan Bapak Ibu yang belum menulis di chat nama lengkap plus gelar, instansi, profesi dan email untuk segera menulis karena akan kami tutup close ketika jam 8.30 pas sehingga kita memudahkan untuk pembuatan sertifikat dan sertifikat dibagi maksimal 2 hari setelah kegiatan selesai. Itu Pak Akhir. Ya Pak Samsul, saya mau matur sedikit. Iya silakan Pak Akhir. Ini tawaran kepada Bapak Ibu pengusaha yang hadir di webinar ini. Saya sebenarnya sudah waktu itu memang salahnya saya belum tekan kontrak MOU gitu. Inginnya membuat, kalau selama ini kan Pak, ada kaos-kaos dagadu dengan kata-kata Jawa itu. Ya. Nah ini siapa yang monggo nanti
mau menggunakan puisi, nanti puisi-puisi pendek. Saya akan buat puisi pendek berbahasa Jawa yang ditulis di kaos gitu. Jadi biar minimal kita saling simbiosis mutualisme, karya saya bisa dibaca oleh banyak orang di kaos-kaos itu. Salah satu contohnya ini Pak, umpamanya judul puisinya Cah Trendy. Itu singkat, puisi singkat Pak. Umpamanya gini, Cah Trendy, ojo lali ngaji, tetep sregep golek biji, ben bisa urip mulya, nyenengake calon maratua. Itu keren itu Pak, keren. Kalimat yang mungkin nanti bisa ditempel di kaos Pak. Monggo nanti bagi pengusaha yang ingin menempelkan gurit saya atau puisi Jawa saya di kaos. Makasih Pak. Iya, kebetulan Pak Akhir di sini ada pengusaha konveksi Pak Akhir. Ini Mas Gede nih. Mas Gede ini konveksi, mudah-mudahan ditangkap peluang ini oleh Mas Gede. Dan karya Pak Akhir, ini ada royalti apa enggak Pak Akhir itu Pak Akhir? Sejauh ini tidak, tapi saya hanya berharap karya Jawa itu juga bisa milenial, disenangi kaum muda. Dan ini pas Pak, saya kira momentumnya. Kalau Dagadu kan menggunakan kata-kata kalimat yang sudah ada Pak. Ya, umpamanya itu umpamanya mangan ora mangan ngombe kayak gitu. Nah, kalau itu karya asli Pak, karya asli. Monggo tidak usah royalti dulu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Akhir. Mas Gede bisa ditangkap itu Mas Gede atau pengusaha yang lain. Untuk CP Pak Akhir nanti bisa kontak WA admin kita. Barangkali ada yang mau bekerja sama dengan Pak Akhir. Saat ini royalti masih 0% Pak Akhir ya. Jadi lagi di akhirat Pak ya. Ya, amin. Iya, yang penting di akhiratnya. Oke. Dan satu kalimat lagi Pak, mohon izin kalau saya dalam membawakan banyak kekurangan, kurang sopan, mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Tulus hati saya mohon maaf. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Akhir. Mohon Bapak Ibu jika belum mengisi di chat, ada nama plus gelar, kemudian instansi atau perusahaan, sama profesinya Bapak Ibu dan email untuk pengiriman sertifikat. Kemudian terima kasih juga, atau Bu Yuni nih mau membuat puisi ya, ini ahli puisi juga ini Pak Akhir. Iya. Ini saya teropong dari ujung dunia ini kayaknya ini mau ngomong akhirnya, mau ngomong Pak Akhir. Enggak usah dulu. Ini kalah dengan Pak Akhir nih. Monggo Bunda. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih tadi pertanyaan saya sudah dikomentari, dijawab dengan cukup lengkap oleh Pak Akhir. Saya berharap semoga ada solusi bagi para seniman yang memasuki masa krisis seperti sekarang, ada solusi seperti ada upaya untuk pembentukan paguyuban yang sudah terbentuk itu bisa bersinergi untuk saling menopang satu dengan yang lain, sehingga masa krisis ini bisa bisa ditanggulangi, bisa ditanggulangi dengan baik. Artinya jangan sampai justru para seniman yang seyogyanya harusnya tetap punya daya juang yang tinggi jadi drop karena tidak ada dukungan dari teman-teman seniman maupun teman-teman di luar seniman yang lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Akhir dan Mas Dr. Samsul. Ya, sama-sama Bu Yuni. Mungkin ada ya yang lain? Kalau nggak ada, ini sudah pukul 8.29. Bapak Ibu jika belum mengisi kolom chat, silakan nulis nama plus nama lengkap plus gelar, instansi atau perusahaan, dan profesi serta email Bapak Ibu. Silakan, tinggal 1 menit lagi. Untuk rekaman kegiatan pagi hari ini nanti akan kita share melalui YouTube, dan saya mewakili PT Smart Training Indonesia dan keluarga Dr. FBI UII Universitas Islam Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan pagi hari ini dengan pembicara yang fenomenal sekali, seorang sastrawan, seorang seniman, seorang motivator bagi
sastrawan seniman di Yogyakarta, Bapak Akhir Lusono. Terima kasih Pak Akhir. Semoga COVID ini dapat meningkatkan semuanya Pak Akhir ya. Baik dari segi kreativitas maupun dari segi material. Kemudian terima kasih, saya sebut satu-satu, ada Bu Yuni, ada Pak Agus, ada Pak Frans, ada Mas Gede, ada Mbak Lia, Mas Ferry, Mas Setia Budi, Mbak Sofia, Mbak Sri Mulyani, Mas Taufik, Mas Yosi, Mbak Krista, kemudian ada Mbak Nana, Mbak Yuni. Terima kasih semuanya. Kita cukupkan di sini dan tetap sampai tanggal 22 kita ada pelatihan yang temanya luar biasa, banyak sekali dan bagus-bagus sekali, baik dari sisi akademisi maupun dari segi praktisi. Terima kasih semuanya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.